Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Drina selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif kelas G Ilmu Komunikasi. Izin memperkenalkan diri, saya Hani Suci Kurniawati dengan NIM 241041147 dan rekan saya yaitu Dina Nur Aulia dengan NIM 241041169. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Fear of Missing Out dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Pembelian Impulsif pada Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Penelitian ini berangkat dari fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, terutama terkait gaya hidup digital, penggunaan media sosial, dan semakin maraknya perilaku konsumsi impulsif. Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya pada mahasiswa. Saat ini, keputusan pembelian tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi, tren, serta tekanan sosial. Salah satu faktor psikologis yang menonjol adalah fear of missing out atau FOMO. Pada tahun 2021, dalam penelitian Rodriguez dan rekannya, FOMO itu adalah perasaan cemas ketika seseorang merasa tertinggal dari pengalaman ataupun informasi yang dimiliki oleh orang lain. Dalam konteks media sosial, mahasiswa sering melihat konten promosi, produk yang viral, flash sale, dan juga gaya hidup yang ideal. Hal ini memicu rasa takut tertinggal sehingga mendorong pembelian secara spontan tanpa adanya perencanaan. Selain FOMO, faktor internal lain yang berperan adalah kontrol diri. Kontrol diri merupakan kemampuan individu menahan dorongan sesaat dan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang, khususnya dalam perilaku konsumsi. Berdasarkan fenomena tersebut, kami menilai penting untuk meneliti bagaimana pengaruh FOMO dan juga kontrol diri terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian kami ialah yang pertama, apakah terdapat hubungan antara fear of missing out atau FOMO dengan perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Dan yang ketiga, apakah fear of missing out atau FOMO dan kontrol diri secara simultan berhubungan dengan perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan praktis, yaitu dapat membantu mahasiswa untuk memahami dampak FOMO dan pentingnya terhadap kontrol diri. Yang kedua, menjadi masukan bagi kampus dalam program literasi keuangan dan juga pengendalian konsumsi. Dan ada tujuan teoritis. Yang pertama itu dapat menguji pengaruh FOMO terhadap impulsif buying. Yang kedua dapat menguji pengaruh kontrol diri terhadap impulsif buying. Dan yang terakhir dapat mengidentifikasi interaksi FOMO dan kontrol diri dalam konteks konsumsi mahasiswa. Oke, selanjutnya ada teori atau model konsep penelitian kami. Di sini variabel yang pertama yaitu fear of missing out. Yaitu fear of missing out ini atau FOMO merupakan kondisi psikologis yang berupa perasaan cemas ketika seseorang merasa tertinggal pengalaman, informasi, atau aktivitas yang sedang dialami oleh orang lain. Nah, di era digital saat ini tuh FOMO sering dipicu oleh konten tren, promo terbatas, dan gaya hidup ideal yang ditampilkan di media sosial. Nah, FOMO dalam perilaku konsumsi ini tuh dalam konteks perilaku konsumsi ini, FOMO berperan sebagai pendorong emosional yang kuat. Individu dengan FOMO tinggi cenderung merasa takut kehilangan kesempatan sehingga melakukan pembelian secara spontan tanpa adanya perencanaan. Terus juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa FOMO ini berhubungan positif dengan pembelian impulsif, terutama pada kelompok usia muda yang aktif menggunakan media sosial dan juga e-commerce. Terus selanjutnya adalah indikator dari FOMO itu sendiri, yaitu dalam penelitian kami itu meliputi kekhawatiran tertinggal tren atau informasi terbaru. Terus yang kedua juga ada dorongan untuk terus memantau aktivitas orang lain di media sosial. Terus juga yang ketiga perasaan cemas ketika tidak mengikuti hal yang sedang populer. Terus selanjutnya adalah variabel keduanya yaitu X2.
yaitu kontrol diri atau self control. Nah, di sini pengertian dari kontrol diri sendiri adalah kemampuan individu untuk mengendalikan emosi, pikiran, atau perilaku guna menahan dorongan sesaat demi mencapai tujuan jangka yang panjang. Terus juga menurut Baumeister dan Hatterton, kontrol diri ini merupakan bagian dari self-regulation teori yang menjelaskan kemampuan individu dalam mengelola impuls dan membuat keputusan yang rasional. Terus kontrol diri dalam perilaku konsumsi ini juga berfungsi nih sebagai mekanisme pengendali, di mana individu dengan kontrol diri yang tinggi cenderung mempertimbangkan kebutuhan dan dampak keuangan sebelum melakukan pembelian. Terus juga sebaliknya nih, individu dengan kontrol diri rendah itu lebih mudah terpengaruh oleh rangsangan eksternal seperti diskon, promosi, dan tekanan sosial. Sehingga individu ini rentan melakukan pembelian yang impulsif gitu. Terus penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kontrol diri ini memiliki hubungan negatif dengan perilaku pembelian impulsif. Terus juga indikator dari kontrol diri sendiri adalah di penelitian kami ini, yaitu yang pertama ada kemampuan menahan keinginan sesaat. Terus yang kedua juga kemampuan mengendalikan dorongan belanja secara spontan. Terus yang terakhir adalah variabel independennya, yaitu variabel Y yang merupakan pembelian impulsif. Nah, pengertian pembelian impulsif ini adalah pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya dan didorong oleh emosi yang sesaat. Nah, pembelian impulsif dalam konsumsi mahasiswa sendiri itu di era digital saat ini tuh pembelian impulsif semakin meningkat akibat kemudahan belanja online. Terus jadi mahasiswa menjadi kelompok yang rentan terhadap perilaku ini karena masih dalam tahap pembentukan pola konsumsi serta tingginya paparan tren digital. Terus indikator pembelian impulsif ini yaitu ada pembelian tanpa perencanaan, pengambilan keputusan secara cepat, lalu ada dorongan emosional saat membeli. Oke, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir yang sudah kita susun, di mana di sini ada hubungan fear of missing out dan kontrol diri terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa. Dan di sini kita menggunakan teorinya yaitu dari teori Baumeister dan Hatterton tahun 1996, yaitu self regulation theory, yang dimana teori ini tuh menjelaskan kemampuan individu dalam mengendalikan dorongan, emosi, dan perilaku agar tetap selaras dengan tujuan jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ini tuh menjelaskan ya bahwa di FOMO ini dapat mendorong pembelian impulsif, sementara self control berfungsi menahan dorongan tersebut. Jika dorongan FOMO ini tidak terkontrol, individu cenderung melakukan pembelian impulsif tanpa adanya perencanaan dan berdasarkan emosi. Terus juga di sini ada turunan variabelnya. Yang pertama itu ada variabel X1 yaitu fear of missing out. Di sini kita ngambil dari referensi Prasetyaningsih et al tahun 2025, yang dimana indikator variabelnya itu ada 4, yaitu kecemasan, keinginan, perbandingan sosial, dan kecenderungan mengikuti tren. Terus juga ada self control yaitu X2 dengan referensi yang sama Prasetyaningsih dengan 4 indikator variabelnya, yaitu menunda kepuasan, kontrol emosi, pengaturan keuangan, dan menahan adanya dorongan. Terus juga selanjutnya ada indikator independennya yaitu perilaku pembelian impulsif, yang di sini kami menggunakan referensi dari Simanjuntak dan Pratama tahun 2024 dengan 3 indikator variabel, yaitu yang pertama keputusan pembelian tanpa perencanaan, pembelian berdasarkan dorongan emosional, dan yang terakhir reaksi cepat terhadap tawaran khusus. Nah, berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dijelaskan tadi, jadi di sini kami menyusun hipotesisnya, yaitu hipotesis 1 yaitu FOMO berpengaruh positif terhadap impulsif buying. Terus juga yang hipotesis kedua yaitu kontrol diri berpengaruh negatif terhadap impulsif buying. Dan yang ketiga yaitu FOMO dan kontrol diri berpengaruh secara simultan terhadap impulsif buying. Selanjutnya ada metode yang kami gunakan. Yang pertama jenis penelitian. Nah, penelitian kami menggunakan pastinya pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan juga pengaruh antar variabel, yaitu fear of missing out atau FOMO, kontrol diri, dan perilaku pembelian impulsif melalui pengolahan data dalam bentuk angka dan juga analisis statistik.
Yang kedua ada objek penelitian. Objek penelitian kami yaitu mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mahasiswa dipilih karena merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial dan juga e-commerce sehingga relevan dengan fenomena FOMO dan juga perilaku pembelian impulsif. Yang ketiga, ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif UPN Veteran Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah stratifikasi random sampling, di mana populasi dibagi berdasarkan fakultas agar sampel yang diambil lebih representatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan prosedur sebagai berikut. Prosedur yang pertama, peneliti menetapkan populasi penelitian, yaitu seluruh mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Yang kedua, populasi tersebut dibagi ke dalam beberapa strata berdasarkan fakultas. Stratifikasi berdasarkan fakultas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fakultas di UPN Veteran Jakarta terwakili secara proporsional dalam sampel penelitian. Yang ketiga, peneliti menentukan jumlah sampel keseluruhan yaitu sebanyak 100 responden sesuai dengan kebutuhan analisis kuantitatif. Dan yang keempat, peneliti menghitung jumlah sampel pada setiap strata secara proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa di masing-masing fakultas. Dengan demikian, fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih besar akan memiliki jumlah responden yang lebih banyak dibandingkan fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih sedikit. Kelima, setelah jumlah sampel per fakultas ditentukan, peneliti dapat melakukan pengambilan sampel secara acak berdasarkan pada masing-masing strata. Proses pengacakan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa dari setiap fakultas secara random, baik melalui grup resmi maupun media komunikasi daring lainnya. Melalui prosedur ini diharapkan sampel yang diperoleh bersifat representatif sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi perilaku pembelian impulsif mahasiswa UPN Veteran Jakarta secara lebih objektif. Selanjutnya di metode ini ada teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data ini kami lakukan melalui penyebaran kuesioner secara online. Kuesioner ini disusun menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat FOMO, kontrol diri, dan perilaku pembelian impulsif pada responden. Lalu di sini juga ada sumber data. Di sini kami menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer ini kami peroleh langsung dari jawaban responden melalui kuesioner. Terus ada data sekunder juga, yang dimana data ini kami peroleh melalui jurnal ilmiah, buku, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang kami lakukan. Terus terakhir ada teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang kami gunakan meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Terus keduanya itu juga ada analisis statistik deskriptif. Terus ketiga ada uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Terus selanjutnya juga kami melakukan uji korelasi Pearson, dan lalu selanjutnya kami menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir, kami menguji koefisien determinasi atau R kuadratnya. Nah, di sini model regresi yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, di mana Y ini adalah perilaku pembelian impulsif, dan X1 adalah fear of missing out atau FOMO, dan X2 adalah kontrol diri. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih. Dengan melalui penelitian ini, kami berupaya memahami bagaimana faktor psikologis, khususnya pada fear of missing out dan kontrol diri, yang dimana berperan dalam membentuk perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa di era digital. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian perilaku konsumen dan komunikasi, tetapi juga memiliki manfaat praktis khususnya bagi mahasiswa agar lebih bijak dalam mengelola dorongan konsumsi di tengah arus media sosial dan tren digital yang semakin kuat. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, namun kami berharap penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya serta menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan edukasi literasi keuangan di lingkungan perguruan tinggi. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang
mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.